Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjana Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Wow, mantap banget. Hari ini akhirnya Bitcoin malah bearish banget sampai dengan 21.000 setelah kemarin sampai dengan 23 ribuan. Saat ini 21.000 dan sangkut saya pun sepertinya makin dalam aja. Apalagi di Shiba Inu, Fortune, Dogecoin, Ethereum, BNB, Cardano, Decentraland, Sandbox dan beberapa altcoin lain ini gila banget masih sangkut semua ya. Tapi memang harus begitu sih karena kalau nggak sangkut itu nggak gurih gitu. Padahal menangis ya. Nah, untuk persyaratan giveaway, kalian bisa cek langsung di grup Telegram Arjana Crypto karena banyak banget kesempatan kalian untuk mendapatkan giveaway dari kami. Serta, kalian juga bisa lihat langsung di Twitter Arjana Crypto untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut tentang terbaru dari cryptocurrency. Dan kalau kita lihat market hari ini sepertinya kemungkinan terjadi bakal bearish yang agak lumayan dalam. Bahkan ada beberapa analis yang memprediksi bahwa bakal mencapai dengan ke 19.000 lagi untuk harga Bitcoinnya karena dampak wacana potensi resesi ini katanya belum usai dan kini wacana itu kemungkinan terjadi bakal menjadi depresi yang hebat bakal terjadi di Amerika Serikat. Hal tersebut juga digaungkan langsung oleh Robert Kiyosaki menegaskan pendapatnya selama ini selain ramalan mereka penulis dari James Ricard itu menulis pada tahun 2020 yang lalu. Bahkan wacana kemungkinan terjadinya depresi hebat itu terjadi di Amerika Serikat itu semakin mengemuka ya. Setidaknya itu terjadi sejak tahun 2020 ketika pandemi COVID-19 itu mulai melanda di seluruh dunia. Dan hampir semua ekonomi global mandek. Bahkan penulis James Ricard mereka telah meramalkan bahwa Amerika Serikat pada tahun 2021 telah membuat buku dengan judul The Great New Depression pada tahun 2021 bahwa meramalkan Amerika Serikat itu akan mengalami depresi yang hebat kedua kalinya dan mungkin lebih masif daripada sebelumnya di tahun 1929. Ricard juga mengatakan bahwa kebijakan suku bunga rendah oleh The Fed yang berlangsung sejak tahun 2008 hingga tahun 2020 sebagai biang keroknya adalah suku bunga rendah dipandang sebagai pengejut inflasi yang tinggi yang membawa ekonomi ke dalam resesi parah dan menjadi depresi. Lazimnya resesi ini terjadi ketika pertumbuhan ekonomi itu sebuah negara itu turun 2 kuartal berturut-turut ya pada tahun 2021. Dika juga meyakinkan bahwa Amerika Serikat itu sesungguhnya sudah berada di dalam resesi ya dan bersiap menuju depresi hebat. Nah, dan pertanyaannya, jika depresi hebat itu terjadi lagi di Amerika Serikat, maka itu akan berdampak buruk pada lebih parahnya pasar saham dan pasar cryptocurrency. Nah, dan gejalanya itu, gambaran itu sudah muncul ya sebelum November di tahun 2021 ketika pasar saham dan pasar cryptocurrency itu sama-sama mengalami kenaikan nilai dan berpuncak pada akhir tahun itu. Ketika Bitcoin dan Ethereum mencapai dengan ATH baru di akhir tahun 2021, ketika The Fed juga berencana untuk menarik pasokan dolar dan menaikkan suku bunga acuan dan guna mengerem inflasinya tersebut. Dan itu terjadi sejak Januari 2022 dan direncanakan sampai dengan tahun 2023 nih. Kalian bayangkan masih lama banget ya. Jadi hingga inflasi ini bisa ditekan menjadi 2% dari saat ini sampai dengan 9,1% per Juni 2022 ini. Namun menurut Robert Kiyosaki atau salah satu penulis The Rich Dad, belum lama ini kebijakan suku bunga ketat sudahlah terlambat dia bilang karena justru akan menciptakan resesi dan pada ujungnya terjadi depresi. Nah, waspadalah inflasi tinggi dapat menyebabkan depresi yang lebih besar kata si Robert Kiyosaki ya. Sejak tahun 2020 lalu, ke rumah yang disita oleh banyak bank itu sudah naik sampai dengan 700% sejak tahun 2021. Jadi semakin banyak yang mengalami kerugian nampaknya ya. Pemutusan hubungan kerja itu sudah banyak yang melakukan PHK besar-besaran di beberapa perusahaan besar. Dan ini bukan pertama kalinya Robert Kiyosaki juga memperingatkan tentang depresi hebat yang akan datang. Robert Kiyosaki mengatakan bahwa setiap 90 tahun itu adanya kehancuran pasar saham dan yang diikuti oleh depresi 90 tahun yang lalu sejak tahun 1929 diikuti oleh depresi yang hebat berlangsung selama 25 tahun hingga 1954. Jadi lumayan lama banget ya selama fase depresi tersebut yang terjadi di Amerika Serikat dari tahun 1929 sampai dengan 1954. Dan akankah sejarah ini terulang lagi di tahun 2022 ini? Pada bulan April lalu di tahun 2022 ini, Kiyosaki juga telah memperingatkan bahwa tentang potensi hyperinflasi dan depresi. Ia juga meramalkan bahwa nilai dolar Amerika Serikat menurun dan di lain masa dia menegaskan bahwa depresi itu akan tiba dan bahwa nilai saham dan obligasi itu bakal turun jauh. Nah,
Bahkan si Robert Kiyosaki juga dia telah menyiapkan dana ketika harga Bitcoin yang dia tunggu adalah ke harga 1.100 US dollar. Wow, berarti di atas belasan juta rupiah ya. Apakah mungkin terjadi bagi Bitcoin untuk mencapai 1.100 dolar? Kalau saya sih janganlah ya. Mudah-mudahan saja penantian dan pemahaman Robert Kiyosaki ini tidak benar adanya. Dan perlu kalian perhatikan ya, resesi bagi pelaku pasar kripto ini adalah tanda awal bahwa kalian bisa perhatikan The Fed ini justru akan bersikap melunak untuk tidak menaikkan suku bunga pada POMC pada bulan Juli 2022 ini. Atau setidaknya itu hanya 75 BPS dan tidak sampai dengan 100 BPS ya, sebagaimana konsensus pasarnya. Wacana resesi juga sudah ditegaskan sebelumnya tak lama setelah FOMC The Fed Juni di tahun 2022 kemarin, tepatnya pada tanggal 19 Juni 2022 ketika Gubernur The Fed dan Menteri Keuangan Amerika Serikat langsung memberikan pernyataan kepada publik mereka juga khawatir akan datangnya resesi jika kebijakan moneter dan kebijakan fiskal tidak dapat dikendalikan. Dan jika FOMC bulan ini The Fed sedikit melunak, maka kemungkinan besar dolar Amerika Serikat kian melemah lagi sejak di tanggal 18 Juli 2022 kemarin. Karena indeks dolar untuk DXY sudah masuk di teori di bawah moving average 50 pada time frame 4 jam mereka. Dan jika resesi di Amerika Serikat itu benar-benar terjadi dan mungkin saja stagflasi atau inflasi pertumbuhan ekonominya melemah ya, maka The Fed juga mungkin terpaksa menurunkan suku bunganya dan ini membuat dolar melemah dan menjadi angin yang sangat baik bagi pasar saham dan pasar kripto. Dan ini karena keduanya pasar ini cenderung berkorelasi positif ya ketika dolar melemah. Dan selain Robert Kiyosaki juga mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di sini ya memperingatkan ekonomi Amerika Serikat menghadapi masalah yang jauh lebih besar daripada resesi. Katanya dia menghadapi saat ini adalah dengan mengalami depresi. Hampir sama pernyataan tersebut dengan Robert Kiyosaki ya. Mantan Presiden Donald Trump juga telah memperingatkan beberapa masalah yang jauh lebih besar daripada resesi. Memperhatikan bahwa kita akan mengalami depresi, dia bilang ya. Dia menekankan kita harus membuat negara ini maju atau kita akan memiliki masalah yang serius. Jadi sepertinya untuk pasar saham maupun pasar cryptocurrency sepertinya belum aman atau belum tenang banget ya ketika market, apalagi belum tentu ya. Kemarin sempat ngebull lumayan lah sampai di atas 24.000, tapi turunnya lumayan juga drastis ya, apalagi yang termakan FOMO ketika katanya ini bakal trend bull sampai 28.000 atau 30.000 dan akhirnya mereka melakukan entry 23.000 sampai saat ini masih sangkut ya. Bahkan yang main scalping di atas 24.000 sepertinya belum kejemput. Nah, mungkin kemarin yang entry di harga di 18.000 atau di 19.000 sepertinya masih aman lah ya, meskipun lagi 2 hari ini lagi bearish untuk market cryptocurrency. Jadi memang tetap ya, tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia cryptocurrency, bisa naik ribuan bahkan jutaan persen, bisa juga langsung turunnya nggak tanpa arah atau malah tanpa aba-aba sedikit pun. Jadi tetap selalu gunakan uang yang aman dan santai. Yes, mungkin itu aja dapat sampaikan kepada kalian semua. Ingat ya, selalu gunakan uang yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish dan bagaimanapun kalian tuh tetap tenang dan santuy. Terima kasih.